Selamat malam Mbak Nangtia, selamat datang di pertemuan kelas kita ya. Halo Mbak Nangtia, bisa mendengar suara saya? Ya, saya baru balik dari eh, kegiatan Natal ya. Ya, selamat malam juga Mbak Nangtia. 009 ya Mbak ya. Saya pikir 008, ibarat Saras 008 gitu. Iya Mbak. Selamat datang Mbak Santi, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Mbak? Oke. Tadi berapa orang yang datang di kelas KF Mbak? Oh begitu ya. Mungkin lagi ini ya, lagi persiapan dulu gitu ya. Ya kita tunggu aja dulu ya, kira-kira 2 menit lagi. Setelah itu kita lanjutkan proses belajar kita di pertemuan kedua ini. Halo Mbak Santi, halo. Mbak Santi. Hmm, ya Mbak, sejarah cuma sedikit kok jadwalnya. Kita hanya 4 pertemuan saja Mbak, satu semester. Jadi satu les itu ada 45 menit. Nah, jadi semua kelas itu saya handle khusus sejarah dari angkatan 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana Mbak Nangtia?
tempat saya tidak ada suaranya. Halo Mbak Santi, bisa dengar suara saya? Mbak Nangtia bisa dengar suara saya tidak, Mbak? Mbak Nangtia bisa dengar suara saya, Mbak Santi? Ya, terima kasih Mbak Nangtia. Tapi UN kan soalnya sama kan dengan pelajaran. Ya sama Mbak, namanya ujian akhir nasional ya. Ujian akhir negara. Ya, selamat datang Mbak Eka Nurvitasari 047. Selamat datang Mbak Sri Winarni 23. Baik. Ya, selamat malam Mbak Endang Rahayu 006. Baik, sudah kira-kira sudah 5 orang ya sudah hadir pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai proses belajar kita pada malam ini, ada baiknya kita mengambil sikap berdoa sejenak menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan hidayah sekaligus makna dari belajar kita malam hari ini. Baik, saya persilakan waktu dan tempatnya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat datang di kelas sejarah pertemuan 2 ya, kita pada malam hari ini. Pada saat ini kita akan menyambung belajar kita pada bab 1, bab 3 maaf, maksud saya bab 3, angkatan 1, kelas 12. Ya, kita sudah masuk ke bagian subbab D, perkembangan politik dunia masa perang dingin ya. Jadi ada faktor-faktor penyebab perang dingin begini, Mbak. Apa penyebab terjadinya perang dingin? Ya, secara umum perang dingin terjadi akibat dipicu hal-hal yang pertama itu perbedaan dan pertentangan ideologi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan dan pertentangan ideologi, menurut mbak-mbak sekalian, apakah yang dimaksud dengan ideologi? Apakah yang dimaksud dengan ideologi? Halo, ada orang di sini? Ya, Mbak Nengtia menjawab ide atau gagasan. Mbak Toxboil jawab apa itu, Mbak? Oh, permisi cuci tangan. Ya, silakan, Mbak. Oke ya, seperti yang Mbak Nangtia bilang itu, ideologi itu termasuk ide atau gagasan. Jadi secara etimologi, ideologi itu berasal dari kata apa ya? Ide, ideo dan logos. Ya, ide itu ada ide atau gagasan atau pandangan. Logos itu adalah ilmu ya. Jadi kalau kita sambung dia menjadi ideologi, jadi kira-kira gini, cita-cita. Suatu cita-cita atau pandangan yang ingin dicapai sesuai dengan pandangan atau cita-cita itu sendiri. Nah, jadi perbedaan dan pertentangan ideologi termasuk penyebab dari perang dingin. Contohnya, Amerika Serikat adalah negara yang berideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet adalah negara yang berideologi sosialis komunis. Sejak awal kelahirannya, paham sosialis komunis memang tidak sejalan dengan
paham liberal kapitalis. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah bahwa penyebab perang dingin ini adanya dua ideologi yang kuat. Yang pertama itu liberal kapitalis, lalu yang kedua Uni Soviet. Nah, berbicara tentang ideologi juga, ideologi kita, negara kesatuan Republik Indonesia apa itu, Mbak? Ya, selamat malam Mbak Rianti Handayani 017. Pertanyaan saya, Mbak, ideologi negara kesatuan Republik Indonesia adalah. Ya, selamat datang kembali Mbak Tox. Mbak Riri bilang ideologi terbuka. Sifatnya iya sih. Ideologi kita ideologi terbuka ya. Mbak Nengtia menjawab Pancasila. Mbak Tox menjawab pertanyaannya, Mbak. Ya, ya jawabannya itu adalah ideologi Pancasila ya. Nah, berbicara tentang Pancasila, apa tuh Mbak arti Pancasila? Arti Pancasila, Mbak. Pancasila. Panca artinya lima, sila artinya dasar. Ya, tepat sekali ya Mbak Ayu Mayu saya. Mayu, Mas Ayu. Maaf, Mbak. Ya, artinya Pancasila adalah lima dasar. Oh, Mbak, terus ini menjawab apa nih? Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu fungsinya, Mbak ya. Pertanyaan saya singkat kok, apakah artinya Pancasila? Tadi sudah dijawab kawan-kawannya bahwa Pancasila itu adalah lima dasar. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan kembali, saya ingin tes suara saya. Apakah kedengaran masing-masing Mbak sekalian? Biasa putus nyambung ya, macam BBB ya. Bukan bintang biasa ya. Bukan bukan badan biasa ya. Baik, Mbak. Baik, Mbak Santi atau kawan-kawan yang lain yang tidak bisa mendengar suara saya, ada lebih baiknya menggunakan headset atau earphone ya. Ya, mari kita fokus kembali ya Mbak dalam belajar kita ya. Itulah yang penyebab pertama, itu perbedaan dan pertentangan ideologi. Ideologi liberal kapitalis dan ideologi sosialis komunis. Lalu penyebab yang kedua itu adalah perebutan dominasi kepemimpinan. Jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet ini kan Mbak saling berusaha untuk menjadi pemimpin dunia. Mereka memimpikan dapat berkuasa dan memimpin dunia seperti masa kejayaan Inggris dan Prancis pada masa imperialis kuno. Jadi mereka seperti generasi baru, generasi muda yang ingin menggantikan posisi yang sudah tua-tua. Dalam hal ini Inggris dan Prancis. Jadi mereka ini Amerika dan Uni Soviet bersaing mencari perhatian setiap negara sekaligus menyebarkan pahamnya dan untuk menjadi pemimpin dunia. Baik, lalu selanjutnya apa ya? Selanjutnya bentuk-bentuk dari perang dingin.
Jadi perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet meliputi bidang politik, ekonomi, militer, dan termasuk ruang angkasa. Nah, pertama bisa kita lihat dari bidang politik. Pihak Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Sedangkan pihak US mengembangkan, US di sini Uni Soviet ya Mbak, bukan United States, mengembangkan paham sosialis komunisme dengan pembangunan ekonomi rencana 5 tahun dengan cara diktator tertutup. Dengan sistem ini, US dikenal sebagai negara tirai besi, sedangkan negara di bawah pengaruhnya di Asia yaitu mendapat julukan negara tirai bambu. Mbak Tox ya. Ya, saya yakin dan percaya semua di sini menghafal ya Pancasila ya. Ya, selamat datang Mbak Wiwi Rahayu 043. Jadi, mereka dalam bidang politik itu menyebarkan paham-pahamnya. AS dengan apanya? Dengan apa ya bisa dibilang saya katakan secara singkat dengan motonya yaitu menjamin hak-hak asasi manusia. Sedangkan Uni Soviet menjamin pembangunan rencana 5 tahun secara diktator dan tertutup. Tujuannya sebenarnya sama, yaitu ingin mendapatkan perhatian negara-negara lain, perhatian dunia dan menjadi pemimpin. Lalu selanjutnya di sini nggak ada suaranya Mbak Ana, Mbak Ling Ling. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. AS dan US saling memperebutkan pengaruhnya dengan menjadi pahlawan ekonomi, yaitu dengan menjadi negara kreditur peminjam, dengan memberikan bantuan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Seperti apa itu? Contohnya seperti Marshall Plan, European Recovery Program, itu salah satunya. Jadi mereka ini kan Mbak, selain dari segi ideologi, bidang politik, mereka juga dalam bidang ekonomi. Baik Mbak Riri, saya kalau bisa saya tidak kalau bisa. Saya sarankan Mbak Wiwi menggunakan earphone atau jika memungkinkan Mbak Wiwi mencari sinyal yang tepat karena teman-teman yang lain juga mengatakan suara saya cukup jelas paling tidak. Baik, mungkin ini masalah jaringan ya Mbak ya. Karena saya pun juga sudah bertanya kepada staf pengajar lain, memang masalah atau kendala yang sering didapati oleh pengajar dan students itu adalah masalah suara dan jaringan. Kedepan kita harapkan bahwa teknologi akan lebih maju, lebih baik, dan lebih mengedepankan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Baik, selanjutnya itu dalam bidang militer. Dalam bidang militer juga perebutan pengaruh antara AS dan US dalam bidang militer dalam bentuk fakta pertahanan militer. Berlangsungnya perang dingin menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet saling curiga satu dengan yang lainnya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang terbuka, kedua negara adidaya ini beserta para sekutunya saling memperkuat pertahanan dan keamanan militernya. Jadi, selain dari bidang politik, ekonomi, bidang militer turut juga. Ada yang lebih menarik, bidang ruang angkasa. Jadi sudah direbutkan di dunia, mereka ingin berebut lagi perhatian negara-negara lain tentang teknologi mereka di ruang angkasa. Perebutan pengaruh antara AS dan US juga melanda pada kecanggihan teknologi ruang angkasa. Lebih lanjut akan dibahas pada subbab eksploitasi teknologi ruang angkasa. Jadi Mbak,
ini, faktor-faktor penyebab perang dingin itu tadi perbedaan dan bertentangan ideologi. Lalu kedua, perebutan kedominasi kepemimpinan. Dan bentuk-bentuk perang dingin itu terdiri dari 4 bagian. Satu, bidang politik. Dua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang militer. Lalu keempat, bidang ruang angkasa. Selanjutnya, hubungan pemerintahan komunis, perang Korea, dan perluasan perang dingin ke luar Eropa. Jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya baru setelah Perang Dunia masing-masing saling berusaha memperluas pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Berbagai cara mereka lakukan untuk meluaskan pengaruhnya. Pertama, bantuan ekonomi, tenaga ahli, bahkan peralatan perang mereka berikan asalkan negara tersebut bersedia menjadi pengikutnya. Contohnya yang pertama, pemerintahan komunis di Cina. Pada akhir tahun 1949, Amerika Serikat sebagai pemimpin blok barat, liberal kapitalis, dikejutkan dengan adanya meluas pengaruh sosialis komunis di wilayah Asia. Keterkejutan negara adidaya Amerika Serikat disebabkan oleh kemenangan komunis di daratan Cina. Kemenangan komunis di Cina menyebabkan lahirnya negara komunis Cina dengan nama Republik Rakyat Cina. Baik, dalam hal ini yang dimaksud dengan pengikutnya itu adalah sekutunya, Mbak. Jadi mereka sama-sama satu ide. Jadi contohnya gini, saya adalah komunis. Terus saya adalah pencipta komunis, itu yang pertama. Mempromosikan komunis itu adalah saya. Tentu Mbak memilih mengikut saya jika Mbak mau. Dan juga Mbak juga termasuk sekutu saya karena kita adalah satu ideologi. Nah, lalu yang kedua itu adalah Perang Korea. Lahirnya kekuatan adidaya baru setelah Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menyebabkan perdamaian dunia yang diharapkan tidak dapat terwujud dengan segera. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut dan memperluas pengaruh ke seluruh dunia akibat perbedaan ideologi yang dimiliki. Pertikaian ini salah satunya adalah berdampak pada terjadinya Perang Korea. Pasti Mbak sudah tahu ya Perang Korea. Perang Korea yang saya maksud adalah Perang Korea atau Perang Saudara antar Korea yang menyebabkan sampai saat ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama Korea Utara, lalu yang kedua adalah Korea Selatan. Ayo, Korea Utara didukung oleh siapa? Lalu Korea Selatan didukung oleh siapa, Mbak-mbak sekalian? Pertanyaan saya adalah, Korea Utara didukung negara apa? Korea Selatan didukung oleh negara apa? Korea Utara apakah didukung Amerika Serikat atau Uni Soviet? Atau Korea Selatan didukung Uni Soviet atau Amerika Serikat? Mbak Tox menjawab, Korea Utara didukung Rusia, Korea Selatan didukung USA, Korea Selatan didukung oleh Cina, dan Uni Soviet. Ayo, ada lagi yang ingin menambahkan? Ini pertanyaan menarik, ini pertanyaan gampang-gampang membingungkan ya. Korea Utara AS. Siapa AS?
Anthony Sukiman. Oh, Amerika Serikat toh. Baik, jadi untuk mempertegas, kalau Korea Utara itu didukung oleh Uni Soviet atau Rusia pada saat ini, lalu Cina. Sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat serta sekutunya. Iya, kebalik ya, Mbak. Baik, selanjutnya Revolusi Kuba. Kuba adalah negara kepulauan yang terletak di Teluk Meksiko, Laut Karibia. Kuba merupakan negara yang terkenal dengan cerutunya. Kuba sebelumnya juga lama menjadi jajahan Spanyol. Pada masa Perang Dingin, Kuba yang letaknya sangat strategis juga tidak luput dari incaran perluasan dan pengaruh serta ideologi negara adidaya. Kuba merupakan negara Republik Komunis yang pertama yang berada di belahan bumi barat. Letak Kuba dekat dengan negara Amerika Serikat menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat. Jadi walaupun negara Kuba ini termasuk negara teluk di Meksiko, namun dan negara yang berbeda di bagian barat negeri, tapi mereka menganut ideologi komunis. Jadi mereka termaksud termasuk negara yang kuat ya dalam hal ini mempertahankan ideologi. Mbak Ling Ling, halo Mbak Ling Ling, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Saya tidak tahu kenapa suara saya bisa timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Selanjutnya, hubungan Perang Vietnam dengan perkembangan politik di Asia Negara. Vietnam merupakan salah satu negara di semenanjung Indochina yang berada di wilayah Asia Tenggara. Vietnam ini mempunyai sejarah dan kaitan erat dengan perkembangan Perang Dingin yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet. Akibat perebutan pengaruh dan perluasan ideologi dari dua negara adidaya itu, menyebabkan terjadinya perang saudara di wilayah Vietnam. Perang antara rezim Republik Vietnam Selatan yang didukung dengan AS dan rezim Republik Demokrasi Vietnam Utara yang bergabung dengan pemerintah revolusioner pihak selatan, termasuk pasukan Viet Cong yang didukung oleh Uni Soviet dan ROC yang disebut Perang Vietnam. Perseorangan persaudaraan ini berlangsung cukup lama ternyata, sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1975. Jadi Kuba itu termasuk negara komunis seperti yang telah dikatakan buku kita ya. Ia merupakan negara komunis satu-satunya di belahan barat, artinya di belahan negara, di belahan benua Amerika, Mbak. Lalu hubungan perkembangan, iya Mbak, sama seperti Cina, sama seperti Rusia, sama seperti Korea Utara. Selanjutnya, hubungan perkembangan teknologi persenjataan dan ruang angkasa dengan kondisi keamanan dunia pada masa Perang Dingin. Yang pertama itu, persaingan perkembangan teknologi persenjataan. Persaingan yang paling mencolok dalam masa Perang Dingin adalah dalam bidang militer, khususnya dalam hal persenjataan. Kedua negara adidaya itu saling berlomba menciptakan berbagai senjata yang mutakhir dan mematikan. Contohnya seperti bom. Bom adalah senjata ledak yang lazim digunakan dalam perang. Terorisme juga melibatkan penggunaan bom. Kedua, pengeksploitasian ruang angkasa. Nah, jadi sini dijelaskan pengeksploitasian ruang angkasa. Yang pertama, persaingan antara Amerika dengan Uni Soviet. Penerbangan antariksa terjadi ketika era Perang Dingin dan persaingan antara Amerika dan Rusia saat itu masih bernama Uni Soviet. Teknologi roket yang merupakan dasar dari sistem penerbangan antariksa pada mulanya dikembangkan untuk keperluan persenjataan. Perkembangan di China dalam perkembangan berikutnya, China berhasil mengirimkan manusia ke orbit. Roket Long March 2F yang membawa kapsul Shenzhou 5 akhirnya meluncur dari landasan pusat interaksi China di Chaojuan.
Provinsi Jiangsu mencatatkan yang dibawahi sebagai taikonaut atau sebutan Cina untuk astronot pertama. Ia kembali ke bumi dengan selamat pada keesokan harinya setelah menjalani 16 kali orbit dalam misi yang memakan waktu 21 jam. Kapsul Shenzhou merupakan modifikasi dari kapsul Sojui yang dikembangkan oleh Rusia. Lalu, bagaimana perkembangan di Indonesia? Indonesia belum pernah terlibat secara langsung dalam eksplorasi ruang angkasa. Tetapi Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup bersegani karena pengalamannya dalam mengeksploitasi teknologi keantariksaan. Saat penggunaan satelit bagi sebagian besar negara masih sangat jarang. Indonesia telah meluncurkan satelit yang pertama yaitu Palapa A1 dengan pada 9 Juli 1976. Ini mencatatkan Indonesia sebagai negara ketiga di dunia setelah AS dan Kanada menggunakan satelit komunikasi domestiknya sendiri. Lalu pertanyaannya, jika pada saat itu kita termasuk negara yang paling tidak diakui negara ketiga di dunia telah mengirimkan satelit, mengapa kita sekarang ketinggalan? Apakah yang menyebabkannya? Ada yang bisa menjawab mbak-mbak sekalian? Manusianya, kenapa dengan manusianya mbak? Memang manusia Indonesia berbeda dengan manusia yang lain. Apa ya, kasih tahu nggak ya mbak? Jadi pertanyaan saya itu, mengapa pada era sekarang ini kita ketinggalan? Padahal pada waktu sebelumnya kita juga termasuk negara ketiga pertama yang mengirimkan atau meluncurkan satelit ke ruang angkasa. Mbak Lalawi menjawab, lebih mementingkan diri sendiri daripada negara. Maksudnya individualis ya. Contoh mementingkan diri sendiri itu bagaimana ya Mbak Lili? Mbak Lili menjawab lagi, apalagi zaman Orba. Kan orang miskin gak bakal bisa maju. Loh, tapi pada dulu katanya Orde Baru itu merupakan orde atau masa pembangunan. Mbak Anang Tia, kita nggak ujian Mbak, jadi nggak ada yang gagal. Mbak Lala menjawab, apa? Buat orang yang berduit aja. Kata Mbak Lili, nih Mbak Lili, maaf Mbak, Mbak Lala Wiwi. Buktinya kalau orang miskin biarpun pinter nggak bakal dibiayai oleh negara lain sama negara maju. Tuh, ada yang bisa nambah kawan-kawannya sekalian.
Ya benar, yang saya minta jawaban yang nyata, enggak jawaban yang teoritis. Itu termasuk jawaban yang nyata, Mbak. Makanya tadi saya menanyakan sama kawan-kawan yang lain, ada yang mau menambahkan. Ya bagaimana ya Mbak ya, kalau Mbak cari tahu ya ini ya, ya bisa kita bayangkan aja gaji-gaji dari anggota-anggota terhormat gitu ya, kelas-kelas eksekutif, kaum-kaum elit ya, kaum-kaum elit ini kaum-kaum kelas atas gitu ya. Ya lihat aja sih, yang setara dengan keluarganya yang ditolong ya, sangat sedikit gitu. Saya tidak bilang semua, tapi sangat sedikit dari orang-orang konglomerat, elit-elit ya, yang mau betul-betul peduli pergantian posisi gitu ya Mbak ya. Jadi ya beginilah, ibaratnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya walaupun pintar gitu anak-anaknya ya, tapi kalau misalnya nggak berduit ya gimana ya, rasanya ya gitulah. Tapi ya itu tadi Mbak, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Yang kita harus salahkan diri kita sendiri ya Mbak. Pasti ada yang kurang dari diri kita. Mengapa kita bisa nggak bisa gitu? Mengapa kita bisa nggak bisa? Bukan mengapa kita nggak bisa. Jadi kenapa kita bisa menjadi nggak bisa, nggak mampu? Itu karena kita sendiri menganggap kita nggak mampu gitu kan. Misalnya ingin jadi polisi saja, iya benar harus bayar. Saya punya pengalaman seperti itu. Jadi abang abang sepupu saya ini kan ceritanya kan, tadinya dia ini mau masuk angkatan laut karena cita-citanya itu jadi angkatan laut. Namun karena apa ya? Karena waktunya ya. Jadi ya namanya nggak ada uang, nggak ada barang gitulah istilahnya ya. Ya jadi ya begitu, nggak lolos. Nah akhirnya dia pindah mencoba polisi. Padahal dia benci jadi polisi. Tapi ya mau nggak mau, daripada katanya dia masuk jadi perawat katanya. Jadi dia jadi polisi. Dan di situ kemarin Ayu minta dari orang-orang konglomerat tuh, yang bos-bosnya ya. Namun pada akhirnya dia bisa membuktikan dirinya kompeten walau dia nggak pintar-pintar amat. Jadi dia intinya pesan dia itu sama saya itu, yang penting modalnya itu modal mental gitu. Nggak usah pedulin orang bilang apa, tapi fokus, dan yang paling penting itu jangan diganggu orang lain. Itu aja. Kalau orang lain ganggu kita, sebisa mungkin kendalikan diri kita gitu. Nah, contohnya seperti itu juga sama dengan orang-orang pintar tadi, karena keterbatasan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita kasih semangat. Itu yang pertama. Jika kita tidak ada uang untuk memberi, paling tidak kita kasih semangat bahwa kamu itu bisa. Kita punya mental, kamu punya potensi, kamu bisa membuktikan diri kamu siapa. Kamu adalah yang satu, kamu adalah yang spesial, kamu tidak sama dengan orang lain. Seperti itu Mbak. Jadi orang itu butuh-butuh motivasi. Selain orang butuh materi, yang pertama itu yang dibutuhkan adalah motivasi. Saya sih percaya pada motivasi ya. Jadi ketika kita kasih motivasi sama orang lain, pada saat itu orang dikasih gagasan, dikasih suggestion, dan tinggal dia putuskan dia terima atau tidak gitu. Mbak Santi menjawab, tertinggal ya karena hukumnya belum berlaku secara benar. Ya bisa jadi ya. Dan jika saya boleh menambahkan ya, sebenarnya hukum di Indonesia itu sangat banyak Mbak. Ayat-ayat suci aja sudah kalah loh Mbak, saking banyaknya. Beneran nih, saya nggak bohong. Ayat-ayat di kitab suci itu semua ya, itu lebih banyak lagi hukum Indonesianya gitu. Jadi apa yang salah? Aktualisasinya apa ya di Bang ya, menyatakannya realitasnya itu. Jadi itu yang harus dimantapkan gitu. Jangan teorinya aja yang diindahkan, namun kelakuan tidak diindahkan gitu. Iya benar Mbak Santi, hukumnya banyak tapi praktiknya nggak benar. Ya itu saya setuju. Nah tuh Mbak Lala Wiwi juga menambahkan, ini kakak saya sendiri mau masuk perwira harusnya punya duit. Sekarang cuma tamtama. Apalagi gitu ya. Iya kebanyakan perubahan
perubahan juga, perubahan peraturan. Nah, Mbak Santi pun tahu juga. Maling singkong dihukum bertahun-tahun, yang korupsi miliaran di penjara kayak di hotel. Peraturannya nggak sesuai, memang gitu hukumnya Mbak. Jadi hukum itu kan tajamnya di bawah, tapi tumpulnya di atas. Jadi piramid terbalik gitu. Bukan dihukum bertahun-tahun ditambah digebukin sampai babak belur pula. Nah, itu anehnya. Padahal maling singkong karena lapar. Nah, itu lebih parah kan? Satu lagi yang lucu nih, Mbak. Yang lucu dan anehnya ya. Sudah tahu korupsi merajalela sudah banyak gitu ya. Ini yang lucunya ini nih. Saya sih bukan angel, bukan malaikat ya. Tapi sebagai pengamat ya, sebagai pengamat, seorang pengamat amatiran ya. Yang anehnya gini, banyak korupsinya kan, nggak ada yang membuat korupsinya hukuman mati gitu. Atau paling tidak dimiskinkan lah gitu satu turunan. Nggak ada Mbak. Kenapa? Karena yang buat hukumannya juga orang-orang itu juga. Saya tidak bilang semua. Saya percaya sekali ada orang-orang baik. Saya percaya. Namun masalahnya yang menjadi kendalanya itu selalu saja orang baik itu secara kuantitas. Selama saya hidup yang saya lihat itu lebih sedikit daripada yang jahatnya gitu. Nah, saya sih setujunya Mbak Santi. Mending dimiskinkan sampai 7 turunan ya. Nah, ini Mbak Santi ini juga bisa nih buat khutbah nih Mbak di rumah-rumah Mbak. Yang baik kalah yang sama yang jahat, inilah akhir zaman. Ini udah bisa nih Mbak Santi khutbah-khutbah nih dalam acara arisan mana gitu ya. Mbak Lala, Mbak Santi ketawa. Coba Mbak Nangtia juga ketawa tuh. Ya terima kasih Mbak. Saya memang lucu Mbak. Enggak Mbak. Saya hanya berusaha menghibur diri. Ya benar, kacau banget praktik hukum di Indonesia. Jadi kita lah sebagai orang-orang yang benar-benar mendapatkan apa yang saya bilangnya posisi yang baik, ya keadaan yang baik, situasi yang baik, paling tidak dalam keluarga kita kita usahakan kita lakukan yang terbaik. Saya sih dimulai dari hal-hal kecil dulu baru ke hal-hal besar. Karena sangat sulit melakukan hal besar jika hal kecil saja kita tidak bisa lakukan. Iya benar, jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Iya, perubahan itu bisa terjadi kalau kita mulai merubahnya. Jadi idenya gini Mbak, kita itu agen of change. Jadi itu kita ini agen perubahan loh Mbak. Loh, nah berarti pemerintah yang salah tuh Pak. Kenapa pemerintah yang salah Mbak? Yang bikin peraturan, yang milih siapa? Ayo Mbak Nengtia, yang milih pemerintah itu siapa nih? Nih, MPR dulu deh, MPR. Yang milih MPR siapa? Yo. Iya Mbak Santi benar, yang milih juga warga. Jadi Mbak Nengtia benar, pemerintah yang salah. Namun kembali lagi yang milih pemerintahnya siapa? Mbak Santi, kalau saya mah golput terus. Golput apa Mbak? Golongan putra, golongan putih, atau golongan putih? Iya benar. Jadi jadi pendapat saya gini.
Isu klasik itu katanya memilih itu adalah hak atau kewajiban katanya kan. Kalau saya secara personal, secara pribadi, manusia pribadi itu adalah hak. Saya berhak untuk memilih dan saya berhak untuk tidak memilih. Tapi kalau bicara secara konstitusional, secara negarawan, lebih baik memilih. Tapi kan gak harus diwajibkan juga kan. Hanya kesadaran kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mau memilih orang dengan memilih yang kita sudah tahu watak dan karakternya seperti apa. Dan itu yang susah sekarang. Kita harus memilih yang baik dari yang kita rasa nggak baik gitu. Itu susah loh mbak. Ibaratnya memilih sesuatu dari air yang keruh gitu. Nah mbak Nengtia juga benar, waganya aja yang disogok mau katanya. Mbak Santi bilang saya mah gitu orangnya. Memilih itu pertanggungjawaban sampai di akhirat loh. Ya benar-benar. Kayaknya Mbak Santi udah bisa khutbah nih. Ya, jadi begitulah Mbak kira-kira ya kronologisnya. Nah, itu kembali lagi ke kita seperti apa, mau jadi apa, paling tidak ya kita mulai dari keluarga kita tata gitu. Waduh, Mbak Santi mulai sharing nih ya. Oke, oke, oke. Nah, demikianlah saya rasa. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin dipertanyakan, Mbak? Karena saya sudah melihat waktu kita sudah lebih dari hampir 50 menit ini satu les. Ya, Mbak Santi segera akan saya cek ya. Tapi nggak perlu di reject juga ya. Kita bukan acara RCTI. Ya, welcome Mbak Santi. Ya, Mbak Nengtia. Kalau tahu keadaan negara kita bikin emosi, Pak. Hahaha. Ya, sejelek apapun, seganting apapun ya kita tetap cintailah. Tahu kita lahir dari sana kan. Kita wujudkan. Ya, benar tuh Mbak Santi. Kita harus mulai dari diri kita ya. Ya, paling tidak dari keluarga kita. Demikian. Ya, saya sih gini orangnya. Ngomongnya sih gampang. Ngelakuinnya itu. Iya, kita ngomongnya bisa segampang mungkin. Kalau bisa kita wujudkan dengan segampang yang kita katakan. Hahaha. Ya, kitalah pencipta generasi penerus. Pencipta ya, Mbak ya. Saya nggak tahu maksud Mbak Santi, maksudnya pencetak lah. Ya. Nah, jadi ngomong-ngomong ceritanya karena berhubung les kita sudah mau habis ya. Jadi selanjutnya akan saya kirimkan tugas kita, tugas latihan kedua. Jadi saya harapkan mbak-mbak sekalian dalam pelajaran sejarah kita di angkatan 1 paling tidak dapat menikmati dan mengetahui goal yang akan kita capai atau tujuan yang akan kita capai. Ya, Mbak Wiwi katakan soalnya sekarang orang yang jujur dan punya moral kayaknya di Indonesia cuma sedikit. Terus Mbak Nangtia bilang penerus gantiin presiden Mbak Santi. Hahaha. Ya, benar-benar. Apapun itu ya kita buatlah sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak Santi, kita bisa akhiri pertemuan kita
pada malam hari ini. Sebelum itu, sebelum kelas dibubarkan, ada baiknya kita mengucap syukur kepada Sang Pencipta dengan cara berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masingnya. Saya persilakan waktu dan tempatnya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini kelas sejarah pertemuan kedua kepada para student sekalian. Selamat malam dan selamat beristirahat.